Buat dia itu sebuah perkataan yang gitu aja. Tapi buat saya tuh ancam. Tahun 89, udah lama. Gue bilangin kesalahannya ini itu, tapi udah gitu udah. Gampang dong bilangin kesalahan, sama kayak gampang yang ngajar saya, apalagi udah sekian puluh tahun. Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Itu terngiang-ngiang di kepala saya. Baru kemudian tahun 94, jadi tahun 89 ke tahun 94, saya mulai deh menyelidiki inkubator dengan kotak kardus saja. Zaman dulu nggak ada ongkos biaya, jadi kita sangat sangat kreatif gitu dengan alat apa yang ada. Saya selidikin sini, saya pasang heater, saya ukur 9 ke tahun 94 kemudian. Nah, saat itu adalah saya mulai deh menyelidiki dengan Cina belum jadi negara industri. Zaman dulu nggak negara industri itu hanya ada 3. Sangat kita sebutnya NIC, NIC kreatif gitu dengan alat apa yang ada. New Industrial Country. Cuma ada 3 negara. Saya ukur Korea, Taiwan, Hong Kong, 3 negara. Nah, mereka bikin alatnya adalah salah satunya electronic control regulator. Biasanya buatan Inggris, Omron, buatan Jepang, Yokogawa, buatan Jerman, Siemens dan sebagainya. Mahal harganya. Tapi ini buatan Korea sekarang. Kita coba, harganya terjangkau. Kita coba, wah perform. Wah, gitu kita bisa dong bikin inkubator. Nah, di situ mulainya. Perjalanannya sedemikian panjang bersama mahasiswa juga. Sampai kemudian tahun 2012 baru saya pinjamkan dengan gratis. Apa kejadiannya waktu selama panjang tahun itu? Ya, tahun 2007-2008 kita bikin startup inkubator. Zaman sekarang startup susah, zaman dulu lebih susah. Ini sama murid yang udah lulus nih, bubar dan seterusnya. Pikiran saya saat itu, pikirannya, kamu jadi industriawan, wah, nanti jual inkubator untung besar, wah saya kaya. Pikiran saya kayak orang-orang lain lah, itu pikiran biasa. Sampai kemudian kita startup itu mau hancur, ada orang nawarin, bantuin, kita kemudian jadi workshop besar, kemudian katakanlah supply banyak inkubator, tapi kemudian bubar. Kenapa? Ya Melayu kan gitu, kalau lagi nggak ada duit kita kompak, ya makan tempe bareng-bareng. Begitu ada duit kita rame, ribut, pecah air, bubar. Nah, saya tetap di kampus kan, kita bikin kemudian atas adanya proyek dari Dikti, namanya ATI, ini proyek World Bank, Advanced Technology Implementation. Jadi kita bikin dan hasil dari laboratorium kan inkubator ada, kita bikin, kita sumbangin ke Rumah Sakit Ibu dan Anak, berhasil lah ya. Nah, duit sisa proyek itu bisa jadi ini inkubator lagi, jadi 2 inkubator. Nah, inilah awalnya. Jadi nggak pakai duit saya loh. Waktu itu beberapa yang lain, termasuk Pak Henry dapat proyeknya juga, tapi dia lain lah, proyeknya bikin sepeda lagi. Nah, duit yang saya ini kita udah disumbangin, masih ada sisanya, enggak kita bagi-bagi gitu, enggak, kita bikin inkubator lagi. Nah, 2 inilah awalnya yang kita pinjamin. Karena apa? Karena tadinya cuman nongkrong di depan pintu ruangan saya buat dipajang doang. Lama-lama saya lihat, sayang ini inkubator nggak dipakai-pakai. Kebetulan kemudian ada senior alumni, ya, punya cucu prematur. Dia nelpon ke saya, kalau insinyur itu agak punya duit ya, lo bikin inkubator, lo gue nih karena temen. Iya, gue beli deh inkubator lo, berapa harganya? Terus saya bilang, ngapain lo beli? Gue pinjemin aja, kan makanya cuma sebulan. Saya anterin. Wah, ini buat cucunya nih. Istrinya seneng lah ya cucunya. Udah kelar, bukannya udah kelar. 3 minggu kemudian dia nelpon saya, istrinya. Mas, udah sehat bayinya, udah nggak betah di inkubator. Nah, kalau udah nggak betah tuh artinya udah sumur ya, itu udah sehat bayinya. Oh gitu ya, Mas saya kembaliin ke Depok ya. Nggak usah, saya ambil ke rumahnya di Condet. Nah, terus saya ini blogger kan,
Saya kalau ceramah di antara orang tua ngomong blogger gitu, mereka bengong, apaan blogger, nggak ngerti dia. Tapi kalau anak muda ngomong blogger itu udah tahu. Anda kalau lihat blog saya, tulisan saya lebih dari 1.000 halaman. Mungkin ada 1.500 halaman. Walaupun nggak semua saya, tapi 90% tulisan saya. Jadi memang saya udah sering nulis. Sejak blog itu ada mungkin tahun 2007 lah. Udah sering nulis. Jadi saya ceritain di blog. Mak blogger banyak. Blogger banyak perempuan karena suka cerita gitu. Bacalah mereka. Kontaklah salah satu yang kebetulan butuh inkubator. Kita anterin rumahnya di Depok kan. Begitulah awal-awal. Inkubatornya masih gede. Belum kecil. Nah, kemudian dari pengalaman kita nganterin segala macam, akhirnya kita kemudian mendesain baru kecil. Belum sekecil yang sekarang, masih kira-kira sekarang 13 kilo, itu kira-kira 20 kilo lah. Tapi udah bisa didorong pakai roda gitu ya, mudah gitu. Terus kita bikin lagi yang kecil-kecil. Nah, mula-mula Depok, Pasar Minggu gitu ya. Terus kita muncul di TV. Nah inilah, munculan itu membawa berkah. Banyak orang memang minta tolong dari bawah ya, golongan menengah bawah, tapi golongan menengah atas datang ataupun mengontak saya untuk mereka nanya, kami mau membantu, apa yang bisa kami bantu. Nah, saya sendiri terheran-heran, siapa yang menggerakkan hati mereka untuk datang ke saya. Inilah kembali saya bilang, Allah yang menggerakkan. Hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Kita sendiri nggak bisa. Orang kita sama kita sendiri aja nggak bisa, tapi Allah bisa. Jadi kalau punya maksud tertentu, mohon sama Allah dulu. Karena pasti bisa terlaksana. Asal keinginan kita itu baik. Datanglah, nah kemudian kita berpikir, kalau gitu bisa nggak kita bikin sebuah sistem. Saya berdua berunding sama Mas Rehan. Kita bikin sebuah sistem agar terbiayai sendiri. Jadi saya kemudian mensyaratkan, Bapak mau bantu, ada syaratnya. 1, mengganti biaya produksi. Waktu awal-awal dulu tahun 2012 2,5 juta rupiah. Ganti 2,5 juta rupiah loh. Sekarang nih 4 juta. Kalau institusi 5,5 juta. Itu jumlah yang lumayan loh kalau buat individu. Artinya kan uang itu dikorbankan seperti disedekahkan. Bukan untuk saya, untuk bikin inkubator. Itulah modalnya. Jadi modal materi ya. Jadi kita ini nggak dibayar, tapi materinya ya segitu itu. Jadilah inkubator. Buat siapa? Buat dia. Tapi dengan syarat. Jadi perjanjiannya ini agak lucu. Perjanjian dengan amanah. Jadi saya tambahin belakangnya amanah. Amanahnya apa? Ini amanah. 1, mau mengantarkan inkubator ini ke rumah ibu bayi. Itu amanah. Amanah saya. Ngambil kembali kalau udah selesai. Kemudian mau memelihara inkubator ini atas petunjuk dari kami. Mau? Pertama, kalau bahasa kasarnya, udah saya palakin 2,5 juta, saya suruh lagi gitu, suruh nganterin, suruh ngambil, suruh bersihin, coba. Mau? Bisa nggak saya bikin gitu? Gak bisa. Allah bisa. Begitu saya bilang syaratnya ini, mau. Ya udah. Semua yang datang saya persyaratkan itu. Jadi mau nggak mau ya ada persyaratan ya. Saya tidak tertulis. Orangnya harus sudah berada pada level financial freedom. Apa artinya? Udah punya duit lah. Jadi orang mampu nih. Kalau boleh bilang, daripada you mampu duitnya nggak diapa-apain, ini bantuin aja inkubator. Dari awal-awal dia udah harus bayar 2,5 juta loh. Gitu. Sekarang 4 juta. Jadi itu aja udah ketahuan kerelaannya dia kan. Sekalian dia kita jadiin relawan buat nganterin. Kalau saya suruh nganterin nggak ya capek dong. Waktu awal-awal aja di Depok. Tapi kemudian kan macam-macam dari Jogja, dari Bandung, dari Surabaya, semua kontak saya. Saya nggak kenal semuanya tuh. Orang nggak kenal mau datang. Bukan datang sih. Ada 1-2 yang datang yang dekat atau yang serius dari Jogja. Tapi yang lain tuh by email aja, baik kontak komunikasi, email, SMS gitu. Nah, persyaratannya dia mau terima, oke. Jadi kita bikin inkubator untuk mereka.
Jadi kita berproduksi